kepengen nggak jadi sekda atau wakil bupati depannya? What's up guys, welcome to back channel AIS TV. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya youtuber paling kece, paling keren, paling gokil, terhit pokoknya di Provinsi Jambi. Sombong amat. Di episode kali ini kita akan wawancara dengan seorang bidadari sekwan tercantik dan pokoknya luar biasa lah sosok wanita. Saya sekarang lagi di kantor DPRD Kabupaten Merangin. Untuk itu narasumbernya kalian penasaran? Yuk ikutin terus kita. Yuk. Ruangannya yang mana? Maksudnya ini ruangannya banyak. Kali ini bukan cukup umum. Ini berusaha tarik lewat cantik seperti Jambi. Kita dengar. Ya. Kita mau ketemu cuaca. Konfirmasi. Udah kenal. Ya. Boleh ya? Assalamualaikum. Wah, waduh, kita bisa ini berjumpa dengan Ibu Bunda Fauzia. Ya. Terima kasih udah ngizinin Bun. Kita duduk silakan. Silakan. Jadi tempatnya terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Kali ini kita akan mengupas dan mengintip perjalanan dari seorang wanita yang tangguh, yang super wow, dan dinobatkan menjadi ibu sekwan tercantik se-Provinsi Jambi yang ada di 11 kabupaten kota ini. Jadi kita akan mau bertanya gimana dia berangkat hingga menjadi seorang sekwan ini. Di samping saya sudah ada bunda saya yang tercantik, Ibu Fauzia SE. Gimana kabarnya Bun? Kabar baik, Amka. Baik ya, menjalankan. Baik, alhamdulillah. Menjalankan aktivitas sebagai sekwan di gedung DPR ini aman lah ya? Aman. Aman lah ya, walaupun masih suasana COVID ya, tetap rutinitas tetap dilaksanakan. Ini kita mau menanya nih, mau mengupas tentang perjalanan Ibu Fauzia nih. Bunda kan namanya juga cukup populer di Provinsi Jambi. Pernah satu-satunya PNS yang terjun ke dunia politik merebut BH2, satu-satunya di Provinsi Jambi, pemirsa, hanya Bunda Fauzia ini. Luar biasa kan? Makanya kita mau PNS loh. Iya PNS ya, PNS kan maksudnya PNS. Cuma beliau PNS aktif. PNS aktif. Nah, sebelum kita mau mengupas nih Bun, perjalanan Bunda, boleh Bunda memperkenalkan diri bersingkat ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, biografi pendidikan seperti apa, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Amka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya oleh Bapak Bupati Merangin untuk membantu beliau dan tentunya memegang amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati Merangin sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin. Kalau riwayat pendidikan, saya itu SD-nya di Rantau Panjang Tabir, Rantau Panjang. Kemudian SMP juga saya tempuh di Rantau Panjang. Kemudian SMA di SMA 1 Bangko. Kemudian saya kuliah di Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Ekonomi Unjaya. Jurusan studi sebuah produk buah kurma ajwa merek Kasafram, yang mana ini adalah suatu produk makanan yang disunahkan oleh para rasul. Nah, untuk kalian yang lagi bingung mencari produk buah kurma, lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan kita identik dengan berbuka puasa dengan yang manis. Jadi kalau kalian bingung mencari buah kurma, nah rekomendasi nih, ini adalah buah kurma ajwa Kasafram yang berbagai macam varian. Salah satunya yaitu buah kurma sukari merek Kasafram, satu kotak isinya 3 kg. Yang kedua yaitu ada buah kurma ajwa organik yang mereknya Aliades, 1 dus isinya 5 gram. Yang ketiga ada buah kurma organik 7 ajwa yang kecil ini. Yang keempat ada buah kurma organik ajwa premium 500
gram, minimal pembelian 1 dus isinya 12 kotak. Kurma Custard Plum ini memiliki kelebihan dari segi kesehatan. Yang pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber energi. Yang ketiga, sukros atau prokes sangat mudah terurai. Yang keempat, membantu memperlancar saluran pencernaan. Yang kelima, membantu memelihara kesehatan jantung. Yang keenam, membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan oksitosis dapat membantu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Nah, itu Custard Plum juga memiliki bermacam kelebihan. Salah satunya Kurma Ajwa Custard Plum ini, yang pertama 100% menggunakan pupuk organik. Yang kedua, 100% menggunakan air bersih untuk irigasi dan perkebunan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida dan kimia yang berbahaya. Yang keempat, bibit Ajwa Madinah aman dari GMO. Yang kelima, memiliki sertifikat resmi organik Saudi Arabia. Yang keenam, memiliki sertifikat resmi organik Indonesia. Yang ketujuh, memiliki surat izin edar Kementerian Pertanian Indonesia. Yang terakhir, memiliki barcode edar. Jadi nggak lebih detail, kalian boleh menanya kepada distributor atau info pemesanan. Boleh kalian hubungi nama dan nomor handphone yang tertera di deskripsi video ini, karena buah kurma ini adalah buah kurma yang bagus, enak, dan rasanya juga manis. Kebetulan gue sering syuting nih untuk membantu daya imun tubuh yang kuat. Nah, gue sering makan buah kurma Custard Plum ini, enak banget. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita makan buah kurma. Pembangunan ekonomi studi pembangunan SE bener? Iya, SE. Jadi kemudian riwayat pekerjaan, mungkin ini Amka saya singkat-singkat saja ya. Singkat-singkat saja. Soalnya yang penting aja, yang lumayan gitu kan. Yang jadi mungkin saya mulai dari saya diangkat PNS itu tahun 1995. Kemudian saya ditempatkan di staf di Dinas Pendapatan Daerah, waktu itu Sarko, masih Sarko ya. Jadi staf biasa nih. Staf biasa di situ lebih kurang 1 tahun. Kemudian saya ikut suami, waktu itu suami saya dilantik menjadi pembantu Bupati Sarko Wilayah Timur. Kemudian saya ikut beliau di sana selama lebih kurang 3 tahun. Setelah itu 3 tahun saya kembali lagi ke Bangko. Kembali lagi saya ditempatkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. Balik lagi ke Bangko. Dan di Dinas Pendapatan Daerah ini saya cukup lama. Saya hitung-hitung kalau tidak salah itu sekitar 11 tahun, termasuk yang tahun pertama saya di situ. Jadi saya mulai ada beberapa jabatan eselon 4 yang saya pegang di situ, sampai kemudian ada jabatan kepala bidang waktu itu eselon 3B, kemudian pada tahun 2007 saya dipercaya oleh Bapak Bupati waktu itu, Bupati Rotani Taka, Pak Rotani mempercayai saya menjabat sebagai camat perempuan pertama di Kabupaten Merangin. Itu 2007. Salah satunya yang pertama kali menjadi camat perempuan di Kabupaten Merangin. Itu Bunda. Alhamdulillah Bunda. Luar biasa. Satu-satunya diberi kesempatan ya. Itu pertama kali megang jabatan tuh 2017. 2007. Bukan jabatan sudah ada tadi. Saya sudah terakhir sebelum camat saya menjabat sebagai kepala bidang. Kabid ya? Iya, kabid di Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian 2007 itulah jabatan yang artinya agak lumayan. Kursi empuk. Kursi empuk. Enggak terlalu empuk, Amka. Empuk. Kursi Pak Camat tuh empuk dong. Iya. Empuk. Ya, boleh. Jadi itu kemudian saya lebih kurang jadi camat ini. Waktu itu kan 2 tahun lebih kurang, karena itu ada waktu saya jadi camat itu ada ada pilkada waktu itu. 2000 berapa itu ya? Lupa saya. 2008 sampai 2020 berapa, saya kurang ingat. Jadi pilkada waktu itu ya kita ikutlah di dalam proses pilkada ini. Waktu itu saya sebagai camat
Kemudian setelah Bupati terpilih, dilantik, lebih kurang kalau tidak salah sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Saya dipanggil, maksudnya dipanggil lagi ke kabupaten, maksudnya dipercaya lagi oleh Bapak Nalim, waktu itu Haji Nalim, menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup. Kadis ya? Kepala kantor, bukan Kepala Kantor. Kepala Kantor itu eselonnya sama dengan camat. Belum eselon 2. Jadi masih sama eselonnya dengan yang saya emban sebelumnya, itu camat Tabir, Tabir Ilir, camat Tabir Ilir. Kemudian lebih kurang dari 2000 kalau tidak salah, 2009, 10, 11, 2010, 11, 12, 13. Jadi saya dilantik itu kalau tidak salah di 2009 akhir. 2009 akhir dilantik. Oktober, ya, jadi kepala kantor. Kepala Kantor Lingkungan Hidup itu. Jadi saya lebih kurang di situ lebih kurang 4 tahun. 4 tahun di kepala kantor ya. Jalan 4 tahun itu terakhir di tahun keempat kembali orang melaksanakan pilkada lagi kan, pilkada 2013. Iya, waktu itulah Bunda ikut dalam itulah Bunda dilamar. Dilamar ya, dilamar salah satu kandidat. Soalnya Bunda juga enggak nyangka. Bunda itu tidak pernah terpikir sama sekali untuk dipinang. Nah. Jadi Bunda ini bukan siapa-siapa, makanya Bunda agak apa namanya tuh sok. Bukan sok juga gitu. Ada orang yang melamar untuk menjadi orang pasangan nomor 2 kan. Jadi itu prosesnya itu, kalau Bunda pikir itu prosesnya memang sudah kehendak Allah SWT. Jadi Bunda juga tidak pernah menghayal, tidak pernah juga istilahnya tuh berharap. Ya kita PNS kan. Kalau PNS itu apalagi yang dilawan itu waktu itu incumbent. Nah, jadi saya tidak terpikir sama sekali. Jadi entah seperti apa perjalanannya itu, waktu itu memang kebetulan waktu itu Pak Syukur memang lagi mencari pendamping karena beliau juga sudah didesak waktu. Waktu itu kan tinggal 3 bulan lagi akan pilkada, beliau baru memproklamasikan siap maju dengan pasangan yang dipilih gitu, yang memilih Bunda ini. Kalau Bunda itu perasaan Bunda ya tidak ada Bunda apa namanya tuh istilahnya zaman sekarang ini melobi gitu. Lamar saya mau jadi itu nggak pernah terpikir. Jadi Bunda tidak pernah menghayal, makanya Bunda apalagi melobi gitu kan, nggak pantas kan. Apalagi kalau di dalam MK, di dalam PNS itu, kalau jabatan eselon 3 itu belum apa-apanya. Kenapa Bunda mau menghayal menjadi wakil bupati kan? Nggak mungkin kan? Jadi makanya Bunda itu memang berjalan, artinya mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bunda dipercaya, diajak oleh Bapak M. Syukur. Nah itu untuk mendampingi beliau mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Merangin 2013. Waktu itu seperti Ibunda katakan tadi, Bunda itu sok sok, artinya setelah dipilih oleh Pak Syukur ini kan tentunya kita berproses, proses mungkin melalui tahapan-tahapan, mengikuti tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Dan Bunda pertama sekali itu Bunda sempat mau mengundurkan diri, tidak sanggup Bunda sebenarnya. Dalam proses waktu itu? Enggak, maksudnya itu setelah terpilih Pak Syukur sudah mengumumkan pasangannya Fauzia gitu kan. Bunda ini kan terkejut. Jadi tidak berani Bunda itu. Tidak berani tampil ya? Iya, maksudnya ada perasaan yang ketakutan. Gitu. Ketakutan yang pertama, ketakutan itu disebabkan oleh tentunya Bunda selaku PNS harus mengundurkan diri dari jabatan. Berarti itu syaratnya seperti itu. Tidak, kalau sekarang sudah berhenti jadi PNS. Kalau dulu Bunda hanya mengundurkan diri dari jabatan. Tadi kepala di kantor lingkungan hidup. Jadi Bunda itu kan memikirkan, wah kalau saya berhenti ya macam lah namanya kan. Kita hidup di situ, periuk nasinya itu kan, periuk nasinya di situ. Tentunya Bunda ada perasaan was-was dan perasaan cemas yang sangat waktu itu. Namun demikian, ya setelah disampaikan ke keluarga, ada beberapa juga keluarga Bunda itu tidak mendukung. Awalnya tidak mendapat restu.
Ya sebenarnya tidak mendapat restu. Dari suami gimana Bun waktu itu? Dari suami, alhamdulillah kalau suami saya itu Boleh. dia menyerahkan, kebetulan beliau ini kan orang yang lama di pemerintahan Ya, kan? di birokrasi ya. Di birokrasi. Jadi beliau itu istilahnya tidak ada perasaan, bagi beliau itu tidak ada suatu apa namanya tuh, suatu jabatan yang perlu ditakutkan atau sesuatu yang terjadi dengan kita yang perlu ditakutkan. Makanya Bunda itu yang benar-benar mendukung waktu itu adalah suami. Oh, suami memang suami. full Iya. support ya. Kalau memang sudah takdirnya jalani saja. Seperti itulah beliau mensupport Bunda kan. Jadi gitu. Kemudian berjalanlah istilahnya dalam proses itu ternyata alhamdulillah Bunda sampai mendaftar. Sampai mendaftar ya. Ya kalau orang nyalon itu kan biasa masang baliho, masang apa-apa. Tapi kan banyak yang mencalonkan seperti itu tapi tidak sampai mendaftar. Iya. Dan alhamdulillah dengan hiruk pikuknya keadaan waktu itu akhirnya keluarga juga karena sudah takdirnya mungkin sudah seperti itulah, mereka menyampaikan ke Bunda, mungkin ini sudah takdirnya Bunda, kami selaku keluarga artinya walaupun dengan berat hati kami dengan berat hati ya, tidak mengizinkan untuk merebut PH2 ini karena memang belum pantas itu kata mereka kan. Jadi dengan berat hati keluarga akhirnya mau tidak mau lah sebenarnya kan, kalau karena adiknya sudah atau kakaknya atau ininya sudah terlanjur dan ya mereka dengan berat hati berusaha lah membantu semampu mereka. Kalau di dalam mencalonkan diri jadi kepala daerah itu memang Bunda yang sudah merasakan memang berat ya, tantangan berat. Pertama tantangan istilahnya itu tadi dari keluarga, kemudian dari finansial lah. Finansial juga. Kalau Bunda itu kan artinya, apalagi Bunda waktu itu berhadapan dengan bosnya Bunda, maksudnya tuh bupati yang masih aktif ya. Yang masih aktif. Mencalonkan diri lagi. Jadi Bunda juga seperti mimpi saja sebenarnya. Melawan bosnya. Jangan sampai terjadi sekali lagi. Trauma nggak? Sebenarnya bukan trauma. Kalau Bunda sudah melaksanakan itu, Bunda cuma bisa memberi saran kepada orang-orang yang mau, yang ada keinginan untuk melaksanakan itu. Kita ini perlu, kalau PNS perlu pikir-pikir karena pos untuk pilkada itu bukan sedikit. Artinya memang kita perlu persiapan yang matang baik dari segi mental maupun di segi finansial. Jadi persiapkan itu dulu baru kita nanti bisa melangkah. Kalau menurut itu saran Bunda. Itu saran Bunda. Kalau untuk para kandidat yang mana tahu ada kandidat berikutnya misalnya perempuan yang ingin mencalonkan diri lagi, mencalonkan BH1 atau BH2 ya? Iya, bisa saja BH1 atau BH2. Kalau umumnya kan yang mencalon ini kan kalau Bunda lihat itu apalagi perempuan ya, itu dari pengusaha. Artinya mereka yang memiliki modal finansial yang cukup kan. Kalau itu pernah teman Bunda sama-sama kuliah nelpon Bunda waktu Bunda maju itu. Jadi dia bilang, nama saya kan Fauzia, panggil Fauzia. Itu kok kamu hebat sekali ya katanya. Baru eselon 3 udah berani coba mencalonkan diri. Katanya kan termasuk nekat gitu kan begitu, karena mereka juga menganggap mungkin secara jabatan struktural juga Bunda itu belum mencapai jabatan tertinggi. Kalau di jabatan struktural itu kan sekda yang paling tinggi. Biasanya orang mencalon kan, orang yang pernah mencalon itu dari sekda atau nanti naik kasta lagi ya. Iya, ini eselon 2 aja belum kok sudah nyalon. Tapi itulah dinamika hidup. Jadi Bunda walaupun waktu itu ini, tapi Bunda nikmatilah. Ternyata setelah Bunda jalani akhir dari apa yang Bunda lakukan waktu itu, ada juga lah hikmahnya bagi Bunda. Mungkin ya setidak-tidaknya Bunda
lumayan terkenal lah. Ya, Kalau Bunda turun walaupun kalah gitu kan, ya. kalau Bunda ketemu orang sering juga, ini Bu Supia, gitu kan? Terkenal berarti kan terkenal tuh. Itu adalah suatu hikmah ya Bunda. Iya. Ibu Supia walaupun kalah tapi dalam hati Bunda kan, waduh, walaupun kalah masih juga masih lumayan orang masih ingat gitu kan, walaupun Bunda belum berhasil. Iya. Nah itulah perjalanannya. Kalau untuk sekarang maksudnya trauma ataukah pengen nggak lagi kalau terjun ke dunia politik ini? Sebenarnya Bunda sampaikan tadi kita itu kan sebenarnya siapa yang tidak mau, tidak menapik juga, apalagi Bunda kan sekarang sudah istilahnya sudah hampir mencapai puncak karir lah di PNS, karena Bunda mungkin sudah pejabat eselon 2, jadi kalau sekarang ada yang istilah melamar lagi, itu kan sudah lumayan daripada waktu itu. Waktu itu kan terlalu tindakan yang dianggap orang terlalu berani gitu kan. Tapi Pak Syukur ini pertimbangannya dari mana? Saya tidak tahu juga. Prosesnya pokoknya tidak berproses. Tahu-tahunya Pak Syukur minta biodata saya. Itu pertemuan dulu. Pertemuan sekali. Cuman sekali pertemuan. Jadi waktu pertemuan sekali itu sama Pak Syukur, kami tidak membahas sama sekali. Tapi beliau menanyakan gini, misalnya andainya Ibu Pau saya pilih, apakah Ibu Pau siap? Saya bilang Pak Syukur pikir-pikir dulu, Pak Syukurnya yang berpikir, bukan saya. Artinya kalau saya ini kan saya yang Pak Syukur yang perlu berpikir panjang, karena saya ini apalah dalam tanda kutip itu apalah saya ini kan kayak masih golongan itu ya. Iya, apalah saya ini Pak Syukur. Itulah kira-kira. Jadi beliau ambil biodata saya waktu itu. Beliau tahu setelah beliau diminta untuk segera memilih wakilnya itu, maka nama saya lah yang tertulis ya. Itulah dalam pendaftaran KPU. Jadi Syukur akan maju dengan pasangannya Fauzia. Jadi gitulah angka. Apa yang Bunda jalani itu memang sudah takdirnya lah. Walaupun pantas tidak pantasnya, mungkin orang-orang mungkin waktu itu banyak lah saya sentingan Bunda dengar orang mengatakan sok juga. Itu hal biasa. Baru pejabat eselon 3 udah beraninya kan. Bunda tidak ada niat ya? Tidak ada sama sekali. Itu memang niat dari pasangan ya. Bang Syukur ya. Iya, mana berani lah saya. Pak Syukur pilih saya dong. Gitu nggak berani lah. Padahal nggak ada masang baleho sepanjang jalan. Nggak pernah. Padahal ada banyak orang itu pasang baleho di jalan, nyatanya nggak jadi. Iya, banyak waktu itu sebelum saya terpilih menjadi pasangan Syukur kan kami waktu itu kan diusung oleh 3 partai. PAN, PBB, PBB satu lagi Demokrasi Pembaharuan. PDP ya. Jadi kan mereka waktu itu PAN ada ketuanya, PAN waktu itu Pak Sudirman, ada juga ketua partainya semua ada kan. Padahal kan kalau Syukur ini sebenarnya harusnya memilih dari partai politik itu salah satunya kan. Tetapi itulah Bunda yang tidak tahu, artinya kalau kata Pak Syukur itu kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Artinya kum fayakun. Kalau Tuhan berkeinginan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi Bunda itu diberikan keberkahan, kelebihan oleh Allah SWT, dapat anak-anak Bunda nanti mengingat bahwa Bunda itu adalah satu-satunya calon PNS ya? Bukan, kalau untuk Merangin satu-satunya calon perempuan yang pernah mencalonkan diri. Itu menjadi catatan sejarah. Menjadi catatan sejarah saja lah Bunda sekarang nih. Bunda pikir mudah-mudahan anak Bunda nanti termotivasi melihat perjalanan hidup Bunda ini. Itu aja lah. Ini kalau boleh kita tahu nih, ini Bunda harus belak-belakan nih hingga membuat pasangan Supi itu kalah menurut pandangan seperti apa? Apakah memang dari segi sosialisasi atau dari segi kos atau dari segi itu seperti apa? Ini belak-belakan nih. Iya, belak-belakan ya. Enggak apa-apa ya belak-belakan. Jadi gini Angka. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya
apa namanya itu yang sudah terjawab oleh skripsi anaknya Bunda. Iya. Jadi waktu Bunda kalah itu anak Bunda ini kan kuliah di Undip Universitas Diponegoro, jurusannya sospol, sosial politik. Jadi pas Bunda kalah sekitar 2 bulan masih menganggur Bunda itu, masih istilahnya non job ya. Jadi anak Bunda ini menyusun skripsi. Jadi dia minta pendapat Bunda. Jadi Bunda katanya mau Salvia namanya kan, Salvia mau nyusun skripsi. Jadi Bunda Salvia mau ambil judul peran etnis di dalam Pilkada Merangin 2013. Ya mau ambil judul itu. Mohon restu Bunda. Oke lah. Angkatlah itu judulnya. Iya, angkatlah kata Bunda gitu kan. Jadi diangkat sama dia. Jadi waktu istilahnya pemaparan waktu itu seminar judul tentu dipaparkan apa namanya pasangan-pasangan yang maju waktu itu yang maju. Jadi sempat dosen dia ini, dosen pembimbing skripsi anak Bunda ini bertanya, katanya kok ada calon perempuan ya di Merangin itu katanya. Ada Pak, kebetulan dosen itu adalah pengamat gender. Pengamat gender, dia profesor doktor. Jadi dia jadi yang cewek ini Handayani ya namanya waktu itu. Rupanya nama Fauzia bukan nama perempuan kali. Pandangan di mata beliau. Iya, dia pikir itu Ibu Handayani ya katanya. Bukan Pak, kata anak saya ini. Bukan Pak, itu Pak Handayani Pak, yang perempuan itu yang namanya Fauzia. Gitu. Oh jadi itu katanya. Kamu kenal katanya sama anak saya. Kamu kenal katanya. Terus anak Bunda bilang jadi senyum-senyum. Kok kamu senyum-senyum, dia bilang. Kenal Pak, ibu saya Pak. Ibu saya katanya. Ibu saya Pak, saya malu Pak, ibu saya itu kalah. Aduh, jadi oleh dosen pembimbing anak saya ini, oh ibu kamu kalah, iya kalah. Ibu kamu pertama kali itu perempuan di kampung kamu itu yang nyalon. Iya Pak, tapi kalah Pak. Jadi gini aja, saya gantilah judulnya kata dosen pembimbingnya itu. Saya ganti judulnya. Ini kaitannya dengan jawaban yang katanya ya. Nanti kita agak panjang sedikit ya, Bapak yang tanya gitu. Jadi ganti saja judulnya, Bapak yang ganti. Ya Pak, apa judulnya Pak? Faktor penyebab kekalahan calon perempuan dalam Pilkada Merangin 2013. Dirubah lah ya judul. Bapak itu yang merubah, bukan anak saya, bukan anak Bunda yang merubah. Jadi anak Bunda ini kan telepon Bunda. Bu, itu katanya Bapak itu mau ganti judul Bu. Katanya judulnya malah membahas kekalahan Ibu. Kalah Ibu ya. Jadi Bunda kan waktu itu kan lagi galau, namanya pengangguran. Jadi Bunda bilang lah sama anak itu kan, sudahlah terlanjur basah sekali. Basah sekali ya. Iya, biar basah sekalian ya bilang kan. Sudah ibu kan lah kalah, orang juga sudah tahu. Itu kan kalah pilkada, orang sudah jelas sudah tahu kan. Jadi kamu angkat aja lah jadi judul. Ya sudahlah. Begitu berjalan persiapan penulisan, ambillah data, kemudian ya wawancara kepada yang terkait dengan judul skripsi tersebut, maka hasilnya dapatlah disimpulkan. Disimpulkan itu apa penyebab kekalahan Supi ini. Jadi pertama di situ disimpulkan dari skripsi itu, pertama sekali itu adalah terlambat sosialisasi. Itu salah satu alasan. Terlambat sosialisasi. Kemudian yang kedua, ada 4 waktu itu. Yang kedua adalah belum adanya penerimaan masyarakat terhadap calon perempuan. Karena kebetulan waktu Bunda kampanye itu ada beberapa orang yang bilang, janganlah kita pilih cewek, nanti masuk masjid banyak nggak boleh jadi berarti penerimaannya masih belum sempurna. Kemudian yang berikutnya satunya agak lupa nih. Pokoknya ada 4 lah ya. Pokoknya ada 4 yang terakhir. Nah, sampailah kepada yang terakhir itulah yang Bunda akui. Kebenarannya. Apa itu? Itu adalah finansial yang tidak kos politik. Kos politiknya tidak terpenuhi.
Itulah alasannya Bunda. Alasannya. Iya, Itulah alasannya kenapa kalah gitu kan. Kalah, ya. Tapi semuanya itu kan Iya. hasil penelitian manusia. Iya. Yang sebenarnya Tuhan belum mengizinkan. Itu aja kalau hukum. Kalau Ibunda ambil hikmahnya, pokoknya Allah belum mengizinkan Bunda untuk menjabat jabatan yang mungkin belum terangkat oleh Bunda. Gitu. Kenapa belum terangkat? Karena kan tadi Bunda kisahkan tadi jabatan itu jabatan yang biasanya orang setelah menempuh jabatan tertinggi di birokrat baru orang mencalon. Ketika Bunda ini kan masih eselon 3. Dari segi finansial Bunda masih lemah, kemudian dari popularitas juga masih sangat kurang. Nah itu popularitas tadi yang ketiga popularitas maksudnya tuh artinya belum banyak yang dikenal masyarakat. Itu yang berarti yang ketiga itu tadi popularitas ya. Belum masyarakat belum terlalu mengenal figur dari Bunda. Kalau syukur tidak perlu diragukan. Popularitasnya udah terkenal kan? Iya, kalau Bundanya belum teruji mungkin bagi orang-orang gitu kan. Nah, jadi itulah yang ya kan alasannya ada yang 4 tadi ya. Iya. Jadi ada 4 item ya. Salah satunya popularitas, pos politik ya. Jadi setelah beliau minta saya membantu beliau, katanya aja panggil Aju kan waktu itu kan saya minta bantu jadi camat Bangko. Saya kan katanya iyalah Pak, kalau Bapak percaya namanya juga namanya. Jadi kalau jabatan itu padahal itu lawan rival dulu ya. Jadi makanya terima kasih lah kan, walaupun rival. Jadi terima kasih lah dengan Pak Bupati karena beliau kembali. Artinya kalau saya salut dengan Pak Bupati itu itulah, kalau beliau itu tidak ada orang tidak berdendam, artinya tidak ada lawan. Iya, dia memang kalau Bunda pikir dia orang politik sejati. Tidak ada lawan abadi, tidak ada teman abadi juga. Tapi beliau saya salut, dia artinya berpikir selalu positif. Artinya beliau menganggap kita ini sama-sama putra daerah, mungkin kita membangun daerah bersama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada beliau yang memberi kesempatan kembali kepada saya sampai dengan saat ini kan. Jadi 2000 kalau tidak salah 2016 saya jadi camat. Kemudian oleh Pak Bupati dipercayakan lagi jadi staf ahli jabat eselon 2. Jadi 2000 kalau salah 2017 2018 lah staf ahli ya. Enggak, 2018 di staf ahli sebentar saya di staf ahli itu. Jadi waktu itu diangkat sebagai Bapak pilkada lagi. Nah, jadi saya dipercaya lagi staf ahli. Kebetulan Sekwan ini mengundurkan diri. Bapak ini mungkin tidak sempat lagi melantik Sekwan karena memang beliau sedang dalam proses pencalonan kembali. Jadi, sebagai Peltupan. Berapa tahun? Kalau tidak salah sekitar setahun. Setahun baru definitif ya? Baru definitif ya. Definitif kan setelah beliau dilantik baru bisa melantik lagi definitif kan. Jadi itulah sejarahnya sampai sekarang. Ini sekarang Bunda golongan berapa? Golongan 4C. 4C. Ini berapa tahun lagi pensiunnya? Bunda kalau sebenarnya kalau menurut aturan itu kan kalau pejabat eselon 2 itu kalau memang dipakai oleh bupati dipakai oleh bupati itu 60 tahun pensiunnya. Jadi sekarang berapa? Sekarang Bunda 55. Berarti lebih kurang 5 tahun lagi. 5 tahun. Sudah tua lah Bunda. Masih cantik juga Bunda. Ini harapan Bunda ke depan itu seperti apa? Apakah pengen naik kasta? Mungkin kepengen nggak jadi sekda atau wakil bupati depan? Munafik lah kalau Bunda tidak, tapi kepingin kan? Berarti pengen ya? Kepingin, pastilah. Tidak ada. Pengen, ya? Iya. Siapa yang tidak kepingin dirinya menjadi lebih besar dan lebih berkualitas lagi kan? Siapa yang tidak kepingin? Nah, kalau Bunda bilang tidak kepingin, Bunda itu terlalu apa ya? Kura-kura dalam perahu aja. Pura-pura tidak mau kan? Pura-pura tidak mau padahal mau kan? Nah, seperti itulah. Sebenarnya Bunda tidak mau juga jawabannya munafik. Artinya Bunda tentunya kalau ada kesempatan kenapa tidak? Bunda tidak pernah menolak tawaran. Belum pernah Bunda menolak tawaran. Tawaran terberat pun mencalonkan diri itu kan tawaran terberat itu tetap diterima. Tetap diterima.
Walaupun dengan keadaan psikis yang mungkin waktu itu gamang segala macam kan, tetap Bunda berusaha untuk menerima. Bunda anggap itu adalah takdir Tuhan yang harus Bunda jalani. Gitu ya. Ini terakhir nih di sesi closing statement nih. Kalau boleh kita ketahui kunci kesuksesan di mata Bunda itu seperti apa sih? Kunci kesuksesan? Ya, itu seperti apa? Jadi kalau Bunda berpikir, ini khusus Bunda ya, pribadi ya Bunda ya. Kalau kita mau sukses itu artinya kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan aturan lah. Aturannya. Ya. Kalau kita melanggar aturan, insya Allah tidak akan sukses. Jadi kalau kita PNS itu berjalanlah di jalur yang benar. Artinya apa yang menjadi ketentuan, ketetapan, peraturan-peraturan yang harus kita gunakan untuk mengambil suatu tindakan, misalnya kan, itu harus kita benar-benar artinya menjalankan sesuai dengan aturan itu. Nah, jadi kemudian yang tadi saya sampaikan, kita menganggap kalau menjadi pejabat itu setelah Bunda alami, bawahan itu jangan kita jadikan, jangan kita perasaan mereka itu jangan kita menganggap mereka tuh bawahan, nanti ini diatur-atur lah, terserah kita, seperti itu kan, tanpa memikirkan perasaan atau tanggung jawab mereka. Jadi Bunda itu berpikir bawahan itu adalah teman. Maksudnya bukan bawahan, tetapi rekan kerja kita yang akan membantu kita meraih kesuksesan. Jadi tanpa mereka juga tidak mungkin juga kita sukses. Maka Bunda selalu menganggap staf Bunda itu orang-orang yang membantu Bunda, yang memang Bunda butuhkan, artinya memang diperlukan. Tanpa mereka Bunda bukan siapa-siapa. Itulah ya kunci kesuksesan di mata Bunda ya. Harus mengikuti aturan lah ya. Dalam proses. Kalau kita melenceng nggak sukses kita nanti. Belum lagi sampai ke ujung sudah di tengah sudah jatuh kan. Gitu kan. Bunda tuh berharap gini, Angka. Ini kan Bunda sudah hampir memasuki usia akhir dari karir Bunda. Jadi Bunda berharap sampai nanti Bunda memasuki usia pensiun, Bunda dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang artinya yang berkaitan dengan kecerobohan atau apalah itu namanya kan. Bunda berharap Bunda nanti tenang-tenang, mulus pensiunnya, jadi menerima pensiun dengan artinya dengan hati yang tenang gitu ya. Kalau terakhir di obrolan kita sama Bunda ini sudah banyak kita mengupas. Ini boleh Bunda berikan wejangan kata-kata motivasi supaya pemirsa AISTV yang menonton bisa termotivasi, terinspirasi seperti Bunda yang udah sukses menurut kita. Silakan Bunda. Baik, Bunda ini mungkin saya akan menyampaikan motivasi ini untuk khusus perempuan ya. Kalau khusus laki-laki sudah banyak laki-laki yang sukses. Untuk perempuan yang ada di Kabupaten Merangin, khususnya umumnya di seluruh masyarakat Provinsi Jambi, untuk perempuan janganlah kita ragu-ragu untuk artinya memberi berkesempatan untuk menjadi apapun itu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga, dan tentunya daerah, nusa dan bangsa. Artinya perempuan harus bangkit, artinya perempuan itu harus bangkit untuk membuat dirinya menjadi berarti ya. Artinya apapun itu, misalnya PNS menjadi PNS yang sukses, misalnya pengusaha menjadi pengusaha sukses, misalnya politikus menjadi politikus sukses. Yang penting perempuan bisa. Itu benar. Kata motivasi untuk perempuan bisa di sana ya. Oke-nya gini. Oke. Perempuan tuh harus bisa. Bisa ya. Jangan dipanas sebelah mata ya. Itulah pemirsa obrolan inspiratif kita dengan Ibu Sekwan Bunda Fauzia yang luar biasa, satu-satunya PNS yang berani terjun ke dunia politik pada waktu wanita bukan PNS. Wanita PNS. 2013 waktu itu yang sudah kita kupas perjalanan hingga sekarang dia menepati
Sekwan Bun ya. Iya, Nah, sekolah yang luar biasa sudah kita intip tadi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih kepada Bunda yang udah mengizin kami duduk di kursi empuk nih. Ini di kursi empuk nih pemirsa. Empuk, kita bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol inspiratif. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip dari episode kali ini, ngobrol dengan Ibu Sekwan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.